kali aku magang itu di salah satu kreatif agency di Kota Padang. Nah di situ awal mulanya ikut magang itu ya karena kalau di lingkungan kerja itu ada persaingan sih kalau menurut aku. Cuap-cuap podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cuaps, Communication in University of Andalas Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang kita bakal membahas kuliah sambil magang nih. Nah, ada Manda di tengah-tengah kita. Halo Manda. Halo Isa. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, aduh senang banget ditanyain nih. Nah, untuk pertama banget nih Man, kita mungkin kenalan dulu nih sama sahabat Cuap di rumah. Oke boleh, perkenalkan nama aku Amanda Putri Yesha, biasa dipanggil Manda. Aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 21. Berarti sekarang semester 5. Oke. Berat nih. Semester berat nih, jangan dong, ada yang lebih tua nih. Oh iya, aduh, takut. Semangat menjalani kuliah. Oke Man, nah aku dengar nih ya, bukan aku dengar sih, aku dari riset gak tuh. Jadi Manda ini udah magang 2 kali dan kerja 1 kali ya selama kuliah. Magang Manda di pertama itu ada di kreatif agensi, bener? Benar. Nah, yang kedua itu ada di magang di event organizer ya. Benar. Sama ada kerja sebagai content creator di brand fashion. Mungkin boleh cerita dulu nih Man, magangnya apa aja gitu dan kerjanya apa aja? Oh boleh, jadi mungkin cerita dari magang dulu. Iya, cerita dari magang dulu boleh. Pertama kali aku magang itu di salah satu kreatif agency di Kota Padang. Kalau yang tahu itu di Monoka. Oke, Monoka. Ya, itu salah satu kreatif agency yang buat marketing dan juga branding gitu. Oke, handle-nya bidang sosial media kali ya? Iya, lebih fokusnya di sosial media. Oke. Karena kan sekarang emang digitalisasi banget kan. Nah, karena emang butuh banget nih yang 4.0. Iya, benar banget. Nah, di situ awal mulanya ikut magang itu ya prinsip sendiri sih. Prinsip. Kayak coba aja dulu. Padahal ini belum ada pengalaman loh, kayak ya udahlah coba aja, terobos aja lah ya. Terobos nih konsepnya. Ya, dan kebetulan juga lumayan suka lah bikin konten dan relate lah sama jurusan juga relate kan. Betul. Makanya beraniin diri nih buat coba di magang di salah satu kreatif agency gitu San. Itu yang pertama? Ya, itu yang pertama tuh. Yang kedua ada event organizer nih. Benar, kalau di IO sendiri itu aku baru kemarin ini sih pas liburan semester kemarin. Libur semester 4 ke 5. Iya, benar. Aku nyoba apply di sana jadi staffnya, salah satu. Jadi staffnya, oke. Ya, di event organizer itu, dan itu selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Oke, 2 bulan. Kalau yang di Monoka? Monoka itu 4 bulan. 4 bulan, 4 bulan, 2 bulan. Ini yang di IO apa Man? Itu aku di Klik Global. Klik Global. Gede ya? Iya, yang Alhamdulillah. saya teman-teman tahu itu yang sering menaungi konser. Iya, konser-konser di Padang rata-rata yang megang itu Klik Global. Oke. Nih, yang ketiga? Kalau yang ketiga itu hitungannya bukan magang sih, lebih ke freelance. Tapi tetap di bidang content creator juga. Itu di salah satu brand fashion. Fashionnya itu kayak baju. Oke. Tapi tetap itu content creator. Content creator. Nah, luar biasa sekali ya Man. Maksud tuh kayak megang 3 kerja dan magang waktu kuliah. Nah, aku mau nanya dulu nih. Ini inspirasinya istilahnya apa ya? Kenapa pengen ikut gitu? Kan ibaratkan kita udah sibuk kuliah, beban tugas juga banyak. Bukannya lebay tapi emang kerasa nggak ya? Kerasa sih kan. Beban kuliahnya banyak, tugas kita banyak, dan kenapa memutuskan untuk ikut magang juga gitu, ikut kerja juga gitu? Kebetulan kalau waktu di Monoka itu di semester 3. Semester 3. Maksudnya yang belum mulai terlalu sibuk. Okay. Dan kayaknya menarik gitu loh. Kapan lagi nyobain di kreatif agency kita yang megang kontennya, sementara biasanya kita cuma ngeliatin konten doang. Iya, cuma kan keren. Nah, sekarang kita terjun langsung. Iya, betul. Kayak walaupun di balik layar nih, tapi kadang-kadang juga sering jadi talentnya, tapi kayak ternyata seru kalau dijalanin. Dan ya kalau sambil kuliah ya itu kita harus bisa ngebagi waktunya sih. Betul.
Berarti ibaratnya hanya mencoba-coba akhirnya kecemplung nih. Ya, betul. Keasikan akhirnya bisa sampai 3 bidang gitu. Bidangnya beda-beda. Bidangnya ya. beda-beda. Kalau ibaratnya magang dan kerja gitu man, kan orang-orang di sana isinya pasti lebih dewasa daripada kita ya, mulai dari umur, jarak umurnya jauh. Beradaptasinya susah nggak sih man? Kalau boleh jujur emang susah karena dari mungkin pembahasannya mungkin udah nggak yang kayak kita Iya, ya. gak kita. Mungkin kita kayak besok jam berapa kuliahnya. Nah, mungkin udah beda. Doang, kan. Betul. Tapi kalau di sana mungkin lebih gap umurnya jauh dan di situ kita yang sebagai lebih kecil harus lebih adaptif dan lebih interaktif juga sama mereka. Nggak mungkin dong mereka yang harus mulai duluan ke kita. Oke. Nah, kayak kita yang mulai ngobrol, kayak nanya-nanya karena di sana kita emang cari ilmu juga kan. Betul. Banyak pelajaran dari orang-orang yang udah lebih dulu di sana gitu sih saya. Ibaratnya kita yang butuh, kita yang harus gerak gitu ya man ya. Benar-benar. Itu kalau boleh tahu nih man, kalau boleh tahu. Kalau ingat juga nggak apa-apa, kalau nggak ingat nggak apa-apa juga. Jarak umur yang paling jauh berapa man? Di ketiga itu tuh tempat kerjanya? Yang paling jauh itu di waktu aku magang di IO itu ada yang kayak sekitar umur 32 apa Oke, kita jauh terpaut. belasan tahun berarti ibaratnya ya. Benar. Brainstormingnya aman man? Brainstormingnya aman, cuman lebih ke kadang kalau orang lebih tua punya ego untuk harus betul. Iya sih. didengerin gitu. Tapi overall oke. Overall oke. Nah, tadi udah banyak magang di 2 tempat, terus juga kerja. Ada kesulitan tertentu nggak man? Ibaratnya antara kuliah, magang gitu. Mungkin dari kesulitan di tempat magang mungkin boleh diceritain juga ke sahabat shop di rumah. Kesulitan ya. Iya. Kalau ya namanya kita baru nyoba kerja, Iya. masuk ke lingkungan kerja itu beda banget sama lingkungan kuliah. Karena kalau di lingkungan kerja itu ada persaingan sih kalau menurut Oke, aku kayak. terasa. Iya, kita adaptasinya tuh mungkin untuk beberapa minggu awal tuh lumayan susah gitu. Dan gak semua orang terbuka buat kita tanya-tanyain San. Oke. Kayak gak semua orang tuh pengen kita Bisa gitu ya? iya, kayak ya udah bisa sendiri dong kayak gitu. Iya. Nggak semua orang tuh mau ngajarin. Mungkin awalnya itu sih lebih ke cara kita adaptasi sama orang-orangnya. Kalau kuliah ya pasti masalah waktu ya, Iya. membagi waktunya. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang masih aman lah buat membagi Alhamdulillah. waktunya Bagi ya. waktu. Nilai masih aman. Masih aman alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sering diingetin bunda kuliah nomor 1. Kuliah ya nomor kan? 1 ya, Iya. oke. Peran orang tua ternyata juga penting ya. Penting banget Betul. San, buat ingetin lah reminder. Berarti ibaratnya kalau di tempat magang kesulitannya adalah beradaptasi karena orang yang lebih dewasa daripada kita. Dan kalau dari segi kuliah itu membagi waktu ya man ya. Nah gini man, udah magang di 2 tempat dan kerja di 1 tempat. Ada project atau kalau magang project ya istilahnya ya apa gimana? Iya, per project berarti kita ya. Ada project yang paling berkesan gak man? Yang mungkin bisa diceritain ke sahabat shop di rumah. Kalau yang paling berkesan mungkin di magang yang baru-baru ini ya San. Yang di klik Oh, ya, iya. klik. Oke. Karena mungkin itu baru juga buat aku. Karena sebelumnya emang udah konten kreator, udah bikin konten juga. Iya. Kalau di ini kan hal yang baru, gimana kayak nge-handle event. Betul. Kita ditaruh di banyak divisi yang kita baru tahu di saat itu. Bersinggungan dengan banyak orang juga iya, bener pastinya. banget, kayak hektiknya itu Iya. dapet banget, kayak stresnya Stresnya dapet dapet, banget. tekanannya tinggi. Iya benar, karena kayak kita menyangkut orang banyak juga di sana dan profesionalnya juga diuji. Karena Iya. kayak bisa kita capek tapi bukan kita sendiri loh yang Iya. capek di sana gitu. Kayak ya dituntut buat profesional. Itu sih San yang paling berkesan waktu itu di salah satu konser mungkin, Wow. salah satu event gitu. Ketemu artisnya nggak? Sempat foto nggak nih? Sempet sih ya, nggak mungkin Siapa? harus disempetin. Iya, harus dong. sempetin siapa? Adalah beberapa. Adalah ya. beberapa. Banyak berarti nih. Iya, lumayan. Oke. Ternyata sistem dunia kerja sama perkuliahan itu beda banget dan menjadi hal yang berharga juga bagi kita gitu ya. Nah, ini man, kuliah juga, magang juga, kerja juga. Pernah merasain bosan dan burn out gak? Kayak, aduh aku udah mumet gitu. Pernah banget San, pernah banget. Gak apa-apa man. Karena kan kayak Jangan nangis ya? Aduh enggak. Karena kan namanya kita ngerjain sesuatu di dalam jangka waktu yang lama, pasti ya bosen kan ya. Dan namanya konten kreator tuh kita dituntut buat ada ide terus. Iya betul. Nah, kadang ya ini. iya kan, kadang nggak selalu loh ada dan nggak selalu mood, tapi karena itu lagi ini di dunia kerja kita Harus dituntut profesional. buat profesional, kayak nggak ada alasan kamu nggak punya ide, nggak ada alasan kamu lagi nggak mood gitu, emang harus
dikerjain gitu sih. Kalau untuk mencari ide sendiri ada tips nggak kalau teman-teman di rumah? Mana tahu ada yang pengen kecimpung nih, pengen berkecimpung di dunia konten kreator gitu. Sebenarnya kalau buat ide itu banyak banget platform yang nyediain idenya tuh banyak banget, kayak kalau misalnya konten di TikTok itu banyak TikTok, banget, di Instagram lemon juga. cake. Iya bener banget. Kayak kalau misalnya konten kreatornya di bidang fashion, mungkin di Pinterest itu banyak banget contoh-contoh atau kayak ide lah buat kita eksekusi kontennya gimana. Dan juga biasanya kalau kita di dunia kerja kita ada tim kan San. Nah di situ kita bisa brainstorming, kita tahu apa kekurangan dari konten kita sebelumnya dan gimana konten kedepannya makin baik gitu sih. Itu kalau misalnya kita ambil konten itu tuh ada ditargetin nggak man? Ibaratnya minggu sekarang kita ada 3, minggu depan ada 4 apa gimana? Atau mungkin sepengen kita gitu man? Nah kalau di konten marketing yang komersil ini tentunya kita ditarget. Oh kita ditarget ya? Udah ada patokannya, misalnya 1 minggu itu post konten 4 kali. Itu yang nge-post juga kita? Iya. Berarti ibaratnya, bentar. Kalau nggak salah, ini kelupaan nih kayaknya. Iya, apa tuh? Kerja di kreatif agensi, nggak megang satu akun kan? Berarti nggak megang satu, misal enggak ya betul. Kita nggak megang satu klien, megang berapa klien man? Aku waktu magang itu ada 4 klien San. Itu tuh keempat-empatnya menuntut untuk post di 1 minggu yang sama apa gimana? Iya. Benar. Post di emang tiap hari itu emang ada harus post gitu. Berarti dalam 7 hari dalam seminggu pasti dalam 1 hari itu ada ngetek konten gitu. Ada. Kalau enggak ya susah di kita berarti ya atau mungkin manage bisa waktunya. di-stop dulu kontennya. Oke, nabung konten Nabung gitu. Konten, ya. Biasanya itu waktu aku magang ada di F&B, di properti kayak gitu San. Beda-beda F&B, properti, terus cara kita nge-handle maksudnya pasti beda perlakuan ya. Kalau mungkin di properti cara ngeteknya arahnya gini, ngeditnya gini. Kalau di F&B ngeteknya gini, ngeditnya gini. Gimana gitu man? Nah jadi gini, kalau misalnya kita di konten komersial itu kita harus tahu kita ngejual apa nih gitu. Oh iya betul ya, kita bisnis, harus paham apa yang kita jual gitu ya. Kalau misalnya kayak bisnis properti ya berarti kita ngejualin mungkin dari segi kualitasnya mungkin, atau kayak apa nih yang berbeda dari properti yang lain gitu. Okay. Kalau F&B mungkin menu-menunya ataupun yang menarik lah, engagementnya mungkin. Kalau misalnya aku handle di TikTok berarti aku harus ikutin juga apa aja yang tren dan aku bisa eksekusi di konten aku gitu. Ibaratnya kalau kita terjun dunia seperti ini jadi konten kreator ini, kita perlu paham juga ya algoritma gitu, ikutin tren. Susah nggak sih man? Dibilang susah, tapi itu menarik. Kayak hal-hal yang kayak gitu yang belum kita temuin sebelumnya dan ya terlihat menarik. Makanya balik lagi harus sering-sering brainstorming. Karena biar dapat banyak perspektif dari orang lain gitu. Nah, gini man, kita udah banyak banget nih bicara panjang lebar terkait magang di waktu kuliah. Ada nggak sih satu hal yang nggak kamu dapetin di waktu kuliah, tapi waktu magang dan kerja ini dapat gitu? Yang nggak didapetin ya? Yang pasti itu skill sih San. Skill. Kayak kalau misalnya di kuliah kan ya kita belajar textbook, materi, betul. Mungkin kurang di prakteknya. Nah di magang ini dapat semua prakteknya, bahkan praktek semua mungkin. Kita belajar sendiri dan langsung terjun praktek sendiri. Ibaratnya kalau pengen hidupnya balance gitu kan, perkuliahannya balance, mungkin boleh banget dicoba sambil untuk sambil magang. Asal nggak stres aja. Kalau lah stres ya. Jangan lupa bernafas sih intinya kalau menurut aku. Hidup lebih lama. Gini man, kita udah sampai nih ke pertanyaan terakhir. Aku mau dong dengar, mungkin sahabat cuap di rumah juga pengen mendengar pesan untuk sahabat cuap. Gimana nih yang harus dipersiapkan untuk ikut ke dunia magang di saat kuliah? Kalau dari aku ya, mungkin boleh tips juga nih, tips ikut magang di waktu kuliah. Kalau tipsnya itu gak usah takut, coba aja dulu. Apa aja coba aja dulu. Mau kayak kita belum ada pengalaman ya gak ada salahnya buat apply. Aku justru juga gak ada pengalaman. Nah di situ tiba-tiba kita dipanggil gitu ya. Di situ justru kita dapat pengalaman buat yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin di awal tingkat Kota Padang dulu lah. Mungkin abis itu bisa tingkat nasional. Kita nggak tahu makanya betul. Kita harus coba aja dulu. Nah kalau buat improve diri sendirinya lebih ke mungkin
kita bisa belajar. Kalau mungkin di aku sendiri ya, konten kreator mungkin ngedit ataupun Oke. ngeliat referensi, kayak kita yang ngulik lagi lebih dalam apa aja sih yang diperluin gitu. Kalau misalnya di bidang yang baru ya kita yang cari tahu sendiri gitu San, karena kita pengen improve diri kita sendiri sebelum masuk ke dunia magang atau dunia kerja gitu sih. Oke, poin menarik dari Manda ada 2. Yang pertama, jangan takut untuk mencoba pastinya. Yang kedua, kita harus paham dan kulik apa yang pengen kita tahu gitu. Improve diri Diri sendiri. Oke. Nah, terima kasih banget Man. Terima kasih banget karena udah mau sharing sama kita dan sahabat cuap di rumah pastinya. Aku mau nyampain jangan putus asa, nggak sih? Tetap semangat. Semangat ya. Mungkin boleh dicoba lagi magang-magang berikutnya. Ada kepikiran? Insya Allah. Insya Allah, oke. Doain aja. Doa terbaik untuk Manda pastinya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini, episode kali ini. Jangan lupa untuk like video ini dan share juga. Dan nantikan video-video dari cuap berikutnya. Terima kasih, dadah.